Masyarakat Kabupaten Garut yang tergabung dalam relawan Anies Baswedan mendeklarasikan dukungannya untuk pencalonan Pilpres 2024. Deklarasi itu dilakukan di Islamic Center Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu tanggal 17 November. Relawan Anies Baswedan itu mengatasnamakan diri dengan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS. Di mana dalam deklarasi sendiri langsung dihadiri oleh Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Pusat, Laode Bashir. Dalam kesempatan tersebut Laode Bashir juga langsung melantik Koordinator Presidium ANIS Kabupaten Garut yang diketuai oleh Alimuddin Garbis. Laode Bashir menjelaskan, deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan ini sebagai upaya mengenalkan kepada masyarakat tentang calon pemimpin yang akan dipilih nanti. Ada beberapa tempat, saya dari sini langsung ke Tasik, Ciamis. Ada pertimbangan khusus kenapa harus Garut yang paling utama? Enggak, pertimbangannya adalah kami dalam jaringan kami ini kan presidium di Jakarta, kemudian pengurus di Jakarta rata-rata punya jaringan sampai ke seluruh Indonesia, ke daerah-daerah. Nah, kemudian di antara pertemanan saya, misalkan juga dengan teman abang lah contohnya ini ya, itu kan perlu dikonsolidasikan ya. Siapa yang jadi ketua, siapa yang presidium, siapa yang jadi kepala bidang, apa semua. Nah Garut paling cepat dalam proses rekonsiliasi itu. Karena di proses kami sebelum kita memutuskan menurunkan SK itu ada prosedurnya. Misalkan nama-nama teman, apa semua itu jaringan itu kita validasi profilnya. Kita validasi profilnya. Ya, kemudian kita undang mereka dalam rapat Zoom kan gitu ya. Setelah itu baru turun mandat. Apa ini nggak terlalu cepat Pak untuk persiapan deklarasi presiden? Kami rasa seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak ada yang dini ya. Kita menolak pernikahan dini, tapi kita mendukung pencapresan dini kan gitu ya. Untuk apa? Supaya masyarakat semua ya seperti yang saya sampaikan tadi tahu, dapat menelisik, dapat meneliti, dapat melakukan fit and proper test tentang calon pemimpinnya. Ya. Tidak ada partai politik, kami lihat tidak ada bendera partai politik. Oh ya, karena memang ini relawan, bukan partai. Sejauh ini belum ada partai politik ya. Kalau itu urusannya nanti, seperti yang saya jelaskan tadi, diskusi tentang partai politik, nanti waktunya azan maghrib. Sekarang lagi azan subuh. Baik. Kalau Jawa Barat sendiri jadi penentuan utama enggak? Ya, di Indonesia 80% penduduknya itu kan adanya di Pulau Jawa. Ya, kemudian Jawa Barat, Jawa Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, bukan 80%, hampir 70-an lah ya. Yang terbesar itu ya Jawa Barat, disusul Jawa Timur, berikutnya Jawa Tengah. Tentu 3 provinsi terpadat itu prioritas. Dengan hadirnya relawan, optimis nggak Anies menjadi calon? Saya sangat optimis. Kerja-kerja politik adalah kerja-kerja optimis. Ya, kalau kita nggak optimis, relawan nggak mungkin jalan kan gitu ya. Relawan ini nanti dibentuk per desa, per kecamatan atau gimana? Sampai pada level terendah, saya pengurus pusat menentukan itu hanya sampai kabupaten kota. Nanti kewenangan diturunkan di tingkat provinsi membentuk kecamatan, desa, kabupaten kota nanti membentuk lagi sampai di level TPS, basisnya TPS. Target selesai pembentukan itu sampai kapan? Targetnya merapikan struktur itu di akhir tahun 2022. Ya, Pak Anies menyatakan Oktober, satu fakta bahwa Oktober 2022 beliau selesai. Kemudian di beberapa kesempatan, terutama waktu beliau di acaranya PAN di Bali menyatakan bahwa pasca Oktober ketika sudah tidak menjadi gubernur, beliau akan keliling Indonesia. Nah, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera dapat menjadi wadah untuk Pak Anies keliling Indonesia. Ya, bersama berkolaborasi dengan relawan lain. Sangat optimis loh ya. Ya, harus optimis. Kerja politik, kerja optimis, Bos. Izin ke siap. prioritas ke depan apa? Prioritas kita membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa. Nah, kita itu yang kita prioritaskan untuk mensosialisasikan Anies ini. Kalau tadi saya dengar ada roadshow itu. Oh ya, roadshow. Jadi kita roadshow, tetapi pada dasarnya kita tahu Anies ini kan popularitasnya sebetulnya di faktanya sudah bagus. Jadi sebetulnya relawan ini bukan relawan menggaungkan Anies sebetulnya. Ketika relawan sudah masuk di sini, justru relawan juga ikut dibesarkan oleh Anies ini karena Anies sudah besar dan itu sudah menjadi menjadi tokoh nasional, bahkan beliau sudah
menjadi tokoh internasional. Jadi artinya bukan hanya di Indonesia, dan itu fakta gitu ya. Sehingga kita mudah untuk mensosialisasikan Anies. Untuk sekarang saja ketika kita buat grup, satu grup aja sudah hampir 200 gitu satu grup. Satu grup itu aja. Dan ini kalau kita undang semua ini akan penuh begitu. Makanya ini dibatasi karena kita mengikuti prokes dari Kapolres ya begitu gitu. Mayoritas kalangan dari kalangan apa ini? Oh, mayoritas kita ada tokoh-tokoh, tetapi rata-rata kalangan menengah ke bawah juga sudah fix mendukung kita. Jadi ini kita tidak ada target segmentasinya begitu, karena seluruhnya dari seluruh masyarakat ini mendukung begitu di Kabupaten Garut. Pastinya dari Pak Anies sendiri atau? Oh enggak, tidak, kita tidak, bahkan kami tidak berhubungan dengan Pak Anies, tapi memang kita ada berhubungan dengan tadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Pusat. Jadi kalau dengan Pak Anies sendiri kita tidak kenal begitu ya, tidak ini, tapi kita kenalnya adalah dari ketokohan beliau begitu. Jadi Tanggapan Bapak mengenai deklarasi Pak Anies hari ini seperti apa, Pak? Oh, mengenai ini ya, deklarasi. Mungkin dalam hal ini saya sebagai warga masyarakat Garut, bukan bagian daripada tim sukses, bukan bagian daripada kepanitiaan yang mana di Garut ini ada kegiatan penyelenggaraan yang dijalankan oleh mungkin relawan ataupun tim sukses. Hari ini mungkin di gedung Islamic Center ya. Kami datang ke sini Sebagai undangan gitu? tidak hanya secara spontanitas saja ada acara di sini. Kalau Bapak secara pribadi menilai Pak Anies itu sosok seperti apa, Pak? Oh, beliau persis yang saya dengar, yang saya baca dari pemberitaan-pemberitaan yang sudah menjadi opini publik, bahwa sosok beliau itu jelas backgroundnya itu dari pendidikan, Pak. Beliau secara biodata ayah ibunya seorang pendidik, kakeknya pun sebagai tokoh nasional, di mana beliau sudah tidak diragukan lagi dalam dunia pendidikan. Kemudian ini hanya pendapat dan pandangan saja dari warga Garut, bukan dari tim sukses ya. Jadi mencermati, melihat, menyimak sosok beliau sangat ahli di bidang pendidikan, keilmuannya, terutama dalam keagamaan. Nah, ini harapan masyarakat khususnya Garut, sehebat apapun ya ilmu-ilmu baik tentang pendidikan, ilmu ekonomi dan lain sebagainya, ya justru yang paling dijadikan dasar adalah tentang tauhid, tentang keagamaan. Nah, di posisi beliau dapat sisi itu, ya, kental betul tentang tauhid ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan keinginan warga Garut khususnya dan umumnya untuk warga negara Indonesia, beliau saya lihat adalah sosok yang amanah, sosok yang soleh, karena mempunyai ketauhidan, mempunyai akhlakul karimah. Ya, itu saja barangkali. Dan hari ini pun saya menyampaikan sebagai bentuk simpatisan saja terhadap sosok beliau. Ya, tentunya orang pun pastilah ada kelebihan dan kekurangan, siapapun nanti figur yang akan nanti manggung di pemilihan Pilpres ke depan. Tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi satu hal saja, bahwa tauhid, bahwa ilmu keagamaan, bahwa akhlak harus dikedepankan. Itu saja sebagai masyarakat Garut dan sekaligus sebagai ketua LSM Serikat Amanah Rakyat. Satu lagi, Pak. Ya. Kalau seandainya kita tidak tahu ya ke depan yang jadi itu entah Pak Anies entah apa, kalau misalnya Pak Anies atau siapapun yang jadi, pesan-pesan harapan Bapak seperti apa untuk merubah Indonesia ini, Pak? Ya, siapapun nanti untuk menjelang pemilihan presiden ke depan, siapapun pemenangnya, jangan juga merasa kemenangan ini adalah seolah-olah secara sendiri yang diusung oleh parpol dan sebagainya.
justru ke depan harus dijadikan kemenangan bersama. Jadi harus lepas kan gitu. Siapapun nanti pemenangnya, ini adalah kemenangan bersama. Jangan juga ada istilah balas dendam dan sebagainya, saling ngomongin ya tentang kelemahan kejelekan. Inilah harapan masyarakat agar ke depan siapapun yang pemenangnya nanti mau diusung oleh parpol manapun, yang jelas kemenangan bersama. Sehingga Indonesia jauh lebih baik, masyarakat sejahtera dan lain sebagainya. Ini harapan semua pihak. Jadi harapan kami, harapan masyarakat Indonesia khususnya Garut, siapapun nanti pemenangnya adalah menang bersama. Itu saja barangkali. Mari kita bangun negara ini, mari kita kerjasama ya, tanpa melihat pandang bulu, tanpa melihat sisi-sisi yang lain yang akan meretakkan harmonisasi, yang akan menjadi perpecahan. Kami sebagai masyarakat tidak menginginkan hal-hal demikian. Insya Allah ke depan siapapun pemenangnya itu kuncinya adalah akhlakul karimah. Insya Allah. Nama lengkap Pak? Nama lengkap saya Lukmanul Hakim, jabatan di LSM Serikat Amanah Rakyat sebagai Ketua Umum. Yang maha mendengar, maha kuasa, dan maha rahman rahim. Semoga para pimpinan partai politik, sekali lagi, semoga para pimpinan partai politik bisa mengusung nama Anies Baswedan sebagai calon presiden tahun 2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah fix, yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan ditetapkan sebagai capres oleh KPU Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama relawan Anies untuk bersama-sama berjuang dan akan memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali Anies, tetap Anies. Demi Anies, aku rela berkorban jiwa dan raga untuk terwujudnya pemerintahan negara Republik Indonesia yang adil dan beradab, makmur, sejahtera, serta kita doakan semoga beliau sanggup untuk berkata tidak pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Allahu Akbar. Kami sangat optimis dan penuh keyakinan jika Anies Baswedan terpilih nanti bakal istiqomah dalam membela hak-hak rakyat, berani untuk mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, siap untuk melawan kedoliman dan menegakkan keadilan, adil untuk semua golongan, suku, ras, dan agama, serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kudrat irodat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan masih mempunyai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir, dan nikmat batin. Mudah-mudahan disertai dengan keikhlasan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hadirin semua, seluruh baik pengurus, presidium, deklarator maupun tingkat pusat sampai dengan daerah, mudah-mudahan kita semua berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, tabi'in sampai dengan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih kepada Bang Laude Basir beserta seluruh jajaran dari pusat. Bang Laude mohon berdiri, beserta seluruh jajaran dari Jakarta, rombongan mohon berdiri. Rombongan dari Jakarta, atur nuhun semuanya ini ya. Ada Bang Laude, ada Pak Ambardi, ada seluruh presidium dari pusat yang telah sudi hadir di sini jauh-jauh dari Jakarta datang ke Garut
ini merupakan satu momentum yang luar biasa. Di tengah Bang Laude ini sekarang itu sudah jadi selebritis nasional, sudah jadi artis nasional Bang Laude. Jadi setiap menit, setiap detik selalu dikejar-kejar sama media, dan kami ucapkan kepada media baik nasional dan juga yang ada di Garut yang telah berkontribusi, karena tanpa media Bang Laude itu bukan apa-apa. Ya, tanpa media Bang Laude, saya, kita semua bukan siapa-siapa. Termasuk Anies Baswedan, kinerjanya sehebat apapun tanpa media dan kerjasama dari seluruh aparat serta seluruh stakeholder pemimpin di negeri ini yang care terhadap Anies Baswedan, itu kita bukan apa-apa. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada para media yang hadir meliput acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia itu akan selalu dicintai dan dikenang oleh masyarakat, serta nanti diambil oleh dari setiap partai politik, diambil menjadi calon presiden secara resmi di tahun 2024. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang selanjutnya, jadi Bang Laude itu perjuangan beliau itu aktivis ya. Dari sejak dulu dengan saya